dalam perekrutan kenapa kita memutuskan untuk generasi Z, mungkin untuk inovatif itu lebih lebih maju generasi Z ya. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Ibu Reta selaku HR Omo Health Me Snack. Apa kabar Ibu? Baik, selamat siang Bapak Samuel. Terima kasih untuk kesempatannya bisa berjumpa dengan Bapak, seorang pengusaha yang luar biasa, Bu. Dan Makasih, Bu. perbincangan ini semoga bisa bermanfaat Pasti bagi Bu, kita pasti. semua. Ya. Iya. Nah Ibu Reta kan di Omo Health Me Snack memegang peran yang cukup penting ya. HR ya, Human Resources. Kita tahu di setiap perusahaan pasti SDM memegang peranan penting. Nah, bagaimana Ibu mengelola SDM yang ada di Omo ini? Ya, baik Pak. Memang betul sekali kalau SDM itu adalah jantungnya perusahaan ya Pak. Jadi berkembang atau tidaknya perusahaan itu sangat tergantung dari SDM. Jadi memang kita dalam memilih SDM ini harus berhati-hati gitu ya. Jadi tesnya yang pertama, jadi memang saya pengelolaan untuk penerimaan itu yang pasti adalah bagaimana kita melihat kemampuan dari SDM. Lalu lanjut yang kemudian adalah karakternya Pak. Gitu. Jadi memang saya menggunakan psikotes yang bisa melihat seperti apakah SDM ini sifatnya yang bagaimana gitu ya. Bisa angin-anginan, betul, bisa mut-mutan. Betul, mut-mutan atau dia punya sifat kepemimpinan seperti itu, dan itu akan mempengaruhi dia ini cocok di bagian apa. Karena setelah saya melihat sekitar sudah HR ini, saya menangani SDM ini sekitar sudah 15 tahunan, itu memang tes ini sangat penting Pak untuk melihat, karena jika tidak cocok itu dalam melaksanakan tugasnya juga kurang maksimal. Begitu Pak. Jadi pepatah kan selalu mengatakan the right man in the right place. Betul. Ya. Ini memang sangat diperlukan dalam merekrut atau istilahnya meng-hire ya, talenta. Oke, jadi pertama memang dilihat dari kemampuan, yang kedua karakternya. Dua itu ya komponen terbesar ya. Betul, paling besar di sana. Nah, nanti setelah sudah diterima, lalu mulai bekerja, baru nanti berikutnya adalah bagaimana kita berkomunikasi. Komunikasi yang terbuka kepada karyawan, dan bagaimana kita menyampaikan tujuan-tujuan perusahaan Pak. Karena kalau tidak sama visi misinya, itu akan sulit gitu untuk SDM ini, seperti itu Pak. Nah, Omo Healthy Snack ini baru didirikan kan, mungkin belum ada 15 tahun ya Mas, mungkin masih baru sekali ya. Betul. Ibu Reta, Omo merupakan produk yang baru ya, mungkin belum berusia 20 tahun, masih mungkin 10 tahunan. Nah, kira-kira komposisi dari timnya Ibu, apakah memang semua juga anak-anak yang generasi Z, atau ada kombinasi nih Bu antara generasi sebelumnya seperti generasi milenial atau mungkin lebih tua lagi? Ya, kalau di Omo kebetulan kita memang banyak generasi Z. Iya, Gen Z ini lebih mendominasi Pak, seperti itu. Cuma kita harus tapi ada juga yang generasi milenial. Nah, ini memang pola pikirnya agak berbeda nih Pak, antara generasi Z dan generasi milenial. Dalam perekrutan kenapa kita memutuskan untuk generasi Z, mungkin untuk inovatif itu lebih lebih maju generasi Z ya. Bagaimana kreasi-kreasinya mereka, karena mau tidak mau kita mengikuti perkembangan zaman, yaitu dalam dunia digital seperti itu. Cuma milenial ini kita butuhkan juga
Karena apa? Karena generasi milenial ini yang saya lihat itu lebih sistematis. Seperti itu. Lebih matang pertimbangannya. Kadang Gen Z ini pertimbangannya lebih gerusah-gerusuh ya Pak, kalau bahasa Jawanya ya Pak, seperti itu. Kalau milenial ini lebih dipertimbangkan baik-baik seperti itu. Jadi untuk pengambilan keputusan itu memang kita seperti tingkat yang supervisor ke atas, memang kita juga memilihnya pasti yang milenial Pak. Karena kalau Gen Z ini lebih banyak yang memang operasional juga. Lebih ke kreativitas, betul, inovasi. Iya, inovasi. Bagaimana mereka mengembangkan konten seperti itu. Jadi memang lebih banyak Gen Z-nya ini Pak kebetulan gitu ya. Dan ini memang tapi bagaimana kita berusaha menjembatani antara yang milenial dan Gen Z ini biar bisa klop Pak. Kadang kan masih agak berlawanan nih ya Pak antara Gen Z dan milenial. Cuma kita tidak melihat itu menjadi kelemahan, tapi justru ini yang bisa menjadi salah satu saling melengkapi. Sesuatu yang kekuatan lah ya antara generasi milenial yang mungkin lebih berhati-hati, lebih terstruktur, dengan generasi Z yang mungkin inginnya cepat, inovatif, tetapi mereka kadang-kadang juga gerasa-gerusuk. Iya itu. Jadi harus ada gas dan remnya. Iya betul Pak, betul Pak. Ibu Reta, kalau Ibu Reta nih gimana sih cara merekrut talenta yang baik tuh, istilahnya apakah Ibu Reta tuh melalui istilahnya ya kadang-kadang ada job fair atau career fair gitu, atau mungkin cari dari LinkedIn, gimana Bu cari bakat atau talenta yang baik? Jadi saya yang pertama memang dari ini ya aplikasi ya. Jadi seperti yang tadi saya Pak Sam sampaikan di Jobstreet, LinkedIn, mungkin di Glints juga. Lalu ada job fair juga Pak. Jadi misalnya itu di sekolah-sekolah kita masuk ke job fair. Lalu ada juga yang kita mungkin lebih ke koneksi Pak. Misalnya antar pengusaha seperti itu. Mungkin ada yang ya sudah lama keluar tapi dia ini berpotensi, dia mau masuk lagi, cuma perusahaan A sudah full posisinya, terus kita info kita ada lowongan. Nah itu bisa Pak. Jadi mungkin lebih ke rekomendasi ya, rekomendasi pengusaha, ataupun kita mencari di universitas. Itu juga biasa kita sampai ke universitas juga Pak. Jadi misalnya di Sanata Dharma kita open recruitment seperti itu. Nah jadi berbagai wadah yang bisa menampung lowongan kerja. Gitu. Tapi yang paling efektif itu dari mana Bu biasanya yang selama ini Bu tangani? Kalau yang sekarang, yang ini memang ada beberapa yang mungkin dari itu tadi apps tadi ya, Pak. Ya dari aplikasi tadi. Dan kalau yang untuk rekomendasi juga sebenarnya kita kalau ada yang rekomendasi lebih safe ya Pak buat kita gitu. Jadi karena sudah kenal itu menurut saya itu malah lebih oke buat saya. Jadi setelah, tapi tetap ada tahapan tesnya yang seperti tadi saya sampaikan. Ada tes interviewnya, ada tes psikotesnya seperti itu, dan di tes keterampilan. Cuma kalau dia mengantongi rekomendasi misalnya sudah ada nilai plus istilahnya. Betul, ada nilai plus Pak, karena kan sudah tahu kinerjanya seperti apa begitu Pak. Ibu kalau misalnya kita lihat sekarang kan ya mungkin dulu-dulu juga perusahaan pasti memiliki value atau budaya. Apakah di Omo Healthy Snack ini juga memiliki budaya atau value yang bisa diterapkan ke timnya Ibu? Oke, kalau budaya di kami memang kita sangat menjunjung tinggi integritas Pak, gitu ya, dan bekerja sama antar karyawan, lalu kejujuran juga, yaitu tadi integritas, kejujuran itu nomor 1. Setelah itu bagaimana kita bisa bekerja sama di dalam satu tim, itu sangat penting kalau menurut kami ya, bagaimana kita menjalankan perusahaan itu dengan cara bekerja sama. Karena kalau
jalan sendiri-sendiri, sepertinya tujuan perusahaan yang tadi di awal saya sampaikan itu tidak akan tercapai. Jadi memang paling penting adalah kejujuran, lalu bekerja sama dan belajar bersama, Pak. Jadi pada saat ada kesalahan tidak saling tidak saling menyalahkan. Jadi bagaimana kita saling backup itu yang paling penting. Gitu sih. Jadi ada slogan khusus nggak sih? Kalau slogan itu, mungkin kan kadang-kadang budaya perusahaan ada ditempel gitu, sehingga orang-orang yang biasa bekerja, oh ya ingat ya kita punya slogan ini atau punya value seperti ini. Kalau di OMO sih mungkin belum terbentuk ya untuk slogan sendiri ya Pak. Jadi tapi yang pasti kalau dari saya adalah bagaimana kita satu visi, satu tujuan dan melangkah bersama itu sih. Ya. Kalau di OMO sendiri memang sering ada kayak employee gathering ya Bu. Jadi tiap berapa bulan mungkin kumpul bareng-bareng, saling mungkin sharing atau mungkin cukup ya mungkin hanya makan bareng atau apa gitu. Iya, ada Pak. Kalau dari karyawan ini memang mereka sudah menjadwalkan misalnya mau makan setiap awal bulan gitu mau barbekyuan bersama, makan bersama seperti itu. Jadi memang kita yang merencanakan sendiri. Oh, ini jadwal biasanya di awal bulan Pak, habis gajian kan ya. Gitu ya. Iya, habis gajian. Oh ya, besok ya kita mau kemana, terus ganti-ganti tempat pilihannya seperti itu. Itu untuk meningkatkan bonding antar tim juga ya, fokus juga. Iya. Ibu, satu pertanyaan lagi nih terakhir. Iya. Ibu bisa kasih tip nggak untuk orang-orang yang baru selesai kuliah, udah lulus gitu, terus mulai masuk ke dunia kerja. Apa yang mereka harus siapkan agar mereka tuh benar-benar siap untuk masuk ke dunia kerja? Iya, yang pertama adalah tidak bisa instan. Itu nomor satu. Kadang generasi sekarang itu maunya instan Pak. Jadi begitu masuk belum ada pengalaman, belum bisa apa-apa, maunya gajinya tinggi gitu ya. Yang penting adalah belajar dari bawah itu tidak masalah, tapi bagaimana melangkah setiap tangganya itu dilewati seperti itu. Bagaimana menangani setiap tantangan-tantangan dan akhirnya karir itu bisa sampai di atas, karena mulai dari bawah dipercaya, naik lagi satu level lagi, dipercaya lagi, naik lagi satu level, bisa dipercaya lagi. Nah itulah menurut saya karir yang baik dan karir yang memang tidak akan sementara. Ya, jadi kalau karir yang tidak sementara itu adalah bagaimana karir itu bisa menanjak dari yang level terendah sampai yang paling atas Pak. Jadi tidak instan itu tadi. Jadi harus sabar, bekerja keras. Iya, sabar, bekerja keras dan mau belajar Pak. Ya, jadi mau belajar dan terus tidak pernah habisnya untuk bisa belajar. Karena saya pribadi, saya menangani semua saya sudah pernah di perbankan, saya pernah di handphone seperti itu, lalu di salon ya tadi. Betul, salon spa, lalu di sekolah, lalu di OMO. Nah itu yang mungkin orang awal saya juga bisa nggak ya ini, tapi bisa. Kalau kita mau belajar setiap apa yang diberikan Tuhan buat kita, pasti kita bisa mampu menjalaninya, gitu Pak. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Samuel. Atas sharingnya, sungguh memberikan inspirasi buat kita semua. Ya. Bu Reta, ada kenang-kenangan buat Ibu. Baik, Pak. Iya, terima kasih banyak ya Pak Samuel. Ibu. Ya. Demikian podcast SI Indonesia bersama Ibu Reta selaku HR OMO Healthy Snack. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SI selanjutnya. Salam calon.